Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan dalam keadaan yang baik. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau siapkan pikiran kami Tuhan untuk terfokus, tertuju padamu saja Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Kita akan memuji nama Tuhan, batu karang perlindunganku. Tiba saatnya kita akan membacakan Alkitab dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 50. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya ayat yang ke-40, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-41 dan seterusnya. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya.
Itulah orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang. Dan ya, silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mungkin ayat yang tadi Bapak Ibu sudah membaca berkali-kali ya, tentang perkelahian Daud dengan Goliat yang begitu besar. Kalau saya melihat dan saya membaca kesekian kali, pertama kali masih kayak wow, kayak cerita dongeng gitu ya, kayak Buto Ijo melawan apa gitu, anak kecil yang timun suri, timun mas gitu ya, timun suri. Ya itu ya, saya melihat kayak ini mah kayak dongeng, apa jangan-jangan timun mas itu diadaptasi dari Goliat gitu kan. Tapi setelah sekian lama saya baca lagi ya kisahnya Goliat dan Daud ini, saya melihat bahwa semua itu Tuhan pertontonkan dan Tuhan izinkan untuk dimasukkan ke dalam Alkitab supaya semua orang yang di dunia tahu bagaimana besarnya Tuhan. Dan saya melihat Goliat itu diumpamakan seperti masalah kita. Siapa sih yang gak ada pergumulan? Pasti semua pernah mengalami pergumulan. Kita mungkin ngeliat pergumulan kita tuh besar seperti Goliat, yang kata orang gak mungkin diselesaikan gitu dengan singkat, gak mungkin. Saya juga mengalami pergumulan yang begitu besar, melihat itu seperti raksasa, melihat itu seperti Goliat gitu ya. Tapi di sini ada ayat ya, Bapak Ibu, yang tadi kita baca, Tuhan melawan bukan dengan pedang. Ya, seperti Daud, kita tuh seperti Daud. Melawan pergumulan kita itu, kita gak butuh pedang. Kita gak butuh alat yang canggih, nuklir, bom atom, gak perlu. Kita punya Tuhan yang lebih besar daripada Goliat. Kita mempunyai Tuhan yang lebih besar dari permasalahan kita. Permasalahan kita tuh gak ada apa-apanya dengan kebesarannya Tuhan, kuasanya Tuhan. Jadi ketika kita mengalami pergumulan yang besar, pasti selalu ada jalan. Seperti Daud tadi, hanya dengan ketapel tuh Goliat bisa mati. Itu bukan karena Daud yang pintar, Daud yang gagah, tidak. Tapi karena Daud mempunyai Allah yang begitu besar. Dan sampai hari ini Tuhan masih bekerja untuk kita. Tuhan masih menyertai kita seperti halnya Tuhan menyertai Daud pada
pada saat dia mengalahkan Goliat. Kita nggak ngelihat Goliat di depan mata kita mungkin, tapi Goliat itu adalah pergumulan di dalam hidup kita. Mari kita mau memuji Tuhan, selalu ada jalan. Di dalam Tuhan pasti ada selalu jalan. Terkadang lihat buntu, tidak buntu Bapak Ibu, Tuhan bisa mendobrak pintu yang buntu, tembok yang buntu, jalan yang buntu, Tuhan bisa dobrak itu semua. Di dalam Tuhan pasti selalu ada jalan. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah yang memeringkannya untukku seberangi. katakan selalu ada jalan. Selalu ada jalan, seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan, di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalanku lalui berputar di
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam minggu ini Bapak Ibu Saudara merasa banyak jalan buntu, merasa tak sanggup menghadapi segala tantangan di tengah-tengah hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita imani firman Tuhan. Sangat kita di padang gurun yang begitu tandus, panas dan dingin, dan kita di ujung sungai yang terdalam. Imani, di dalam Yesus Kristus selalu ada jalan. Di dalam Yesus Kristus selalu ada kekuatan. Di dalam Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Imani saudara. Sehingga saat kala kita mengikut Kristus, kita tidak sia-sia, tapi kita mempunyai pengalaman iman dengan Tuhan yang terus mengokohkan iman kita di dalam mengiring Kristus. Pandang Yesus dengan kerendahan hati, mohon kekuatan kepada Kristus. Karena di dalam namanya ada kemenangan, di dalam kuasanya selalu ada jalan. Bapa di surga, Engkau yang selalu di depan, memberi, memimpin, menguatkan hidup kami. Karena itu kami membawa setiap pergumulan kami, apapun itu, hari ini di hadapan Engkau Yesus. Karena Engkau akan membuka tanda-tanda yang ajaib di tengah-tengah kesulitan kami, di tengah-tengah pergumulan kami. Karena itu kami terus belajar beriman, berserah di dalam Engkau. Lawatlah Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah secara fisik. Kami ingat Ibu Pipin, kami ingat pemulihan terus adik Juan, pemulihan Ibu Mariana, Ibu Susanto. Kami juga ingat hari ini Ibunda tercinta Bapak Robert Siombing yang terbaring di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kami memandang kekuatan Engkau, belas kasihan Engkau Tuhan. Saudara-saudara kami dalam pemulihan kekuatan di dalam Engkau. Karena hanya di darah Yesus Kristus, memandang salib Yesus, ada pemulihan, ada kuasa. Atau mungkin saat ini sebagian kami letih secara fisik, mungkin juga letih jiwa raga kami. Di hadapan Engkau Yesus, saat penyembahan, saat pujian, saat firman-firman-Mu kami dengar, kami menjadi pemenang setelah ibadah selesai. Dan janji firman-Mu itulah yang membuat kami semakin kokoh, karena di dalam Engkau ada jaminan, ada kekuatan. Kami menyerahkan Tuhan, kaum muda, remaja di gereja-Mu. Kami menyerahkan setiap orang tua kami, setiap pergumulan di gereja kami. Apapun keberadaan, kami berserah kepada Engkau. Biar Tuhan berikan hikmat, solusi, tatkala penyembahan kami dengan tulus ikhlas di hadapan Engkau, penyerahan doa-doa kami di hadapan Engkau, tatkala pengampunan kami curahkan, kami berikan kepada orang-orang yang mengecewakan, Engkau sedang mengangkat beban pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan gabungan gereja baptis, kami menyerahkan pergumulan bangsa dan negara kami. Di dalam Yesus Kristus, dimanapun kami berada, kami mendoakan kota kami. Karena itulah firman-Mu bagi gereja-Mu, bagi kami. Karena kami meyakini Engkau memberi jalan, Engkau memberi kekuatan bagi setiap umat Engkau. Mari kita aminkan doa-doa kita. Kita pujikan rapnya dengan kekuatan doa dan iman kita. Katakan selalu ada jalan di dalam Yesus Kristus.
selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang mengingatkan saya pada hari ini dalam Keluaran 14 ayat 14 mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan sebab dialah Tuhan gunung batu kita, kota benteng perlawanan kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku
mengembalikan persembahan dan persepuluhan yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Robert Sihombing. Saudari Dia nanti akan melayani dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat bersyukur untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan dan perpuluhan kami, kiranya Engkau yang merpati persembahan dan perpuluhan kami ini supaya menjadi berkat bagi gereja-Mu dan bagi sekalian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Robert Sihombing. Sebelum kita akan mendengarkan khotbah yang berjudul Tuhan yang berperang, kita akan menyaksikan persembahan pujian vokal grup dari ATYB. ATYB itu Anak Tuhan Yesus bernyanyi. Anak Tuhan Yesus baik, bisa. Ya, jadi penuh arti. Dipersilakan untuk vokal grup ATYB. Itu mic-nya ambil satu ya. Itu mic-nya satu. Pak, sini Pak, suara satu. Kanan kayaknya Pak. Kanan ya. Depan. Selamat pagi Bapak Ibu, kami dari grup ATYB. ATYB itu banyak yang nanya, ATYB apa ya? Anak Tuhan Yesus bernyanyi bisa, bersuka cita juga bisa, bekerja juga bisa, bergembira juga bisa. Siapa yang mau ikut ke grup kita juga boleh, karena kita juga perlu suara-suara yang lain. Terima kasih.
Iya, makasih vokal grup ATYB. Ya, tambah 2 bahasa tadi. Ya, iya. Nanti tampil lagi ditambah bahasa Sunda ya, Bu Rapi ya. Ya, di bahasa Batak, ya, bahasa Inggris, nanti Indonesia di bahasa Sunda. Tambah lagi bahasa Jawa. Biar pas ya Diakon Sudatin ya. Ya, ya. Ya, selalu nyaman di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kabarnya kabar baik. Kabar baik kita? Iya, ya. Yuk dijawab. Bagaimana kabarnya baik? Kabar baik kita? Iya, ya. Yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Kabar baik kita? Enggak kompak. Bagaimana kabarnya? Kabar baik kita? Iya, ya, kabar baik harus kita beritakan, terlebih dalam Yesus Kristus. Hanya satu keselamatan di dalamnya harus kita beritakan. Ya, tema firman Tuhan hari ini kelanjutan, ya, Tuhan yang berperang. Dan kita akan diam saja. Tuhan yang akan berperang dan kita diam saja. Itulah Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Daud. Rahasianya apa? Nanti kita akan lihat bagian kedua ini bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dulu. Dengan kuasa nama Yesus Kristus dan pertolongan kuasa Roh Kudus, memimpin ruangan ini, terlebih hati dan pikiran kami, sehingga kami melihat cahaya Injil yang terus memberi berkat, kekuatan, kemenangan. Tolong Bapa, kami semua boleh dimengerti kebenaran firman-Mu yang terus membawa kekuatan bagi hidup kami. Pakai hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Kami naikkan doa ini di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Ya, Tuhan yang berperang. Artinya Tuhan yang menolong, Tuhan yang intervensi. Tuhan yang bisa membuat solusi dengan segala cara dan kuasanya. Itulah maksudnya Tuhan yang berperang. Ya, bagian pertama kemarin kita sudah melihat bagaimana Tuhan berperang, memberi kemenangan kepada Daud. Ya, yaitu tatkala Daud memiliki tujuan hidup yang benar. Tatkala Raja Saul mengumumkan siapa yang bisa mengalahkan orang Filistin, 3 hadiahnya. Masih ingat Pak Sis? Kekayaan. Ya, terus bonus anak raja. Ya. Dan apa kemarin? Bebas pajak. Tapi Daud enggak melihat itu. Kalau bisa itu bonus, tapi orientasi Daud apa? Karena Allahnya dicemooh, dihina, diinjak-injak oleh orang-orang Filistin, itulah Daud mau berperang. Ya. Tatkala memiliki tujuan hidup yang benar. Rahasia kedua yaitu Daud tidak tawar hati. Tatkala Raja Saul, kamu enggak berhak, enggak pantas untuk berperang melawan Goliat. Kakakmu lebih pantas, Eliab, Abimedab sama. Karena sudah terlatih untuk perang. Daud cuma gembala kambing dan domba. Tapi Daud berkata apa? Jangan tawar hati Raja. Daud ada motivasi, enggak lemes, enggak loyo, tapi ada semangat. Dan semangat itulah modal saudara dalam hidup ini.
Dan ketiga yaitu memiliki pengalaman dengan Tuhan. Saat mengembalakan kambing domba, banyak binatang-binatang buas. Daud bisa berkelahi, bisa mencekik, membunuh binatang-binatang buas. Karena apa? Tuhan. Cari kerja aja butuh pengalaman. Apalagi di dalam Tuhan. Ya, disinilah tahap pertama rahasia kemenangan Daud. Tatkala ada tujuan hidup yang benar, tidak tawar hati, memiliki pengalaman dengan Tuhan, kita akan melihat bagian yang kedua. Tapi kita saksikan ya, cuplikan film singkat. Ya, bagaimana Daud berperang melawan Goliat. Silakan, Lovely. Iya, kita saksikan ya. Ya. Volumenya. To secure the promised land, the Israelites must defeat the Philistines. But King Saul has lost God's blessing. And now he faces the Philistines' greatest champion, Goliath. Ini Goliat. Will one of you fight me? Israelites, you win! And the Philistines will be your slaves. I win, and you will be our slaves. Someone must fight him! Not you, Jonathan. The warrior who defeats him will be a rich man! Not one man in Israel! Not one of God's people! I'll do it. David, you're no soldier, you're a shepherd. Yes, a shepherd. As I protect my sheep, God will protect me. Where is your faith? Where is your God? I will kill him. You'll need this. I'll be better without it. Yea, though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil. You are with me. Thy rod and staff, they comfort me. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Israel has found a champion! Don't waste my time, little boy. You're too young to die. I will fight you! Father, he did it. And David did it.
shepherd's clothing and save my kingdom, my shepherd warrior! Come with me, brother. Ya. Sudah. Itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita baca 1 Samuel 17, 40 sampai 50 tadi. Kita akan melihat yang keempat, bagaimana Tuhan berperang, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Selain tiga ini, kita melihat keberadaan Tuhan menolong Daud. Yang keempat, mampu mengalahkan intimidasi atau ancaman. Perhatikan di situ. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipelihara dari dasar sungai, 5 batu yang licin ditaruhnya, kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu sedang umbanya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu, yaitu Goliat ya. Lalu orang Filistin itu dekat menghampiri Daud dan di depannya dan membawa perisai. Kata orang Filistin itu menunjukkan pandangannya kepada Daud, diapakan? Dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Saul aja sayang tadi itu. Enggak perlu kamu, masih muda, elok parasmu. Bahkan Goliat juga seperti itu. Tapi apa? Goliat semakin mengancam dia. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki dia. Bayangkan. Ya. Goliat mengutuk, mengancam, mengintimidasi Daud. Kamu tidak ada apa-apanya. Kamu terlalu muda, masih kemerah-merahan, sayang banget. Tapi Daud mampu mengalahkan ancaman Goliat tersebut. Sampai Goliat berkata, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat gembalamu. Demi para allahnya orang Filistin. Menyebut allahnya orang Filistin, ia mengutuki Daud. Ya, bagaimana mereka mengutuki Daud? Lanjut. Saudara, ini tadi dalam sekolah minggu kita belajar ini. Ketaatan dengan segala resikonya. Juga keberadaan Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana raja penguasa Babel atau Irak sekarang ini. Dia katakan, tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dewa manakah Allahmu sanggup melepaskan itu? Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud, dia tidak takut ancaman Goliat yang luar biasa itu. Begitu juga 3 pemuda, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, di dalam kehidupan kita mungkin banyak ancaman. Mungkin melalui orang-orang yang gak suka dengan kita. Mungkin kedudukan kita. Mungkin karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Mungkin orang-orang di sana iri dengan Bapak Ibu Saudara. Kebenciannya tidak ada alasannya. Atau kebenciannya betul-betul benci bagi kita. Tapi kita nggak tahu mengapa dia benci kita. Itu ancaman-ancaman saudara. Di sini. Sadrak, Mesak, Abednego 3 pemuda. Bahkan yang ngancam enggak temannya, tapi rajanya. Kalau yang sudah memberi ancaman itu penguasa bagaimana?
kita nggak bisa berbuat apa-apa. Lari pun penguasa itu punya intel di mana-mana. Punya kamera di mana-mana. Kita sembunyi dimanapun, udah pasti. Daud dan 3 pemuda di sini saudara, mampu melawan ancaman itu. Itulah yang harus kita bayar dalam mengikut Kristus. Ada ancaman-ancaman. Kadang kita bergereja cari ibadah saja. Kok ada ancaman sana sini. Bagaimana kita merespon? Enggak usah ke gereja ya, enggak usah percaya Yesus ya. Masa ibadah saja dipersulit. Sampai segitu. Mungkin Anda diancam. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego atasan kita. Apalagi kalau masalah iman, bagaimana Anda menyikapinya? Kalau sudah melawan raja, pasti 3 pemuda ini kehilangan pekerjaannya. Kalau sudah kehilangan pekerjaannya, urusan apa? Perut, urusan ekonomi. Kalau sudah seperti itu berdampak pasti pada istri dan anak-anak. Kebutuhan kita. Disinilah saudara, Sadrak, Mesak, Abednego dan Daud mampu mengalahkan ancaman-ancaman tersebut. Mungkin hari ini Bapak Ibu sedang melawan ancaman-ancaman, dakwaan-dakwaan dari iblis. Ingat, salah satu senjata iblis melemahkan iman kita, dia mendakwa. Terutama apa? Masa lalu kita. Allah, masa lalumu seperti itu, kamu gak mungkin, kamu orang berdosa. Ingat, Imam Zakaria, di kitab Zakaria, bagaimana iblis bertubi-tubi menyerang, mengancam. Gak mampu kamu. Kamu itu bodoh, kamu itu gak bisa, kamu itu gak layak. Apakah saudara sedang menghadapi seperti itu? Dakwaan-dakwaan jahat itu? Sehingga kita gak bisa bangkit mengalahkan situasi itu? Gak bisa move on serangan-serangan iblis itu? Itu saudara, iblis sedang menghancurkan iman anak-anak Tuhan. Bagaimana supaya dia itu malas. Bagaimana supaya dia itu tidak menyembah Tuhan. Terlebih, bagaimana supaya orang-orang Kristen meninggalkan imannya. Meninggalkan Yesus Kristus. Itu serangan-serangan iblis. Yang sedang menghancurkan keluarga-keluarga Kristen, gereja-gereja Tuhan dari dulu sampai sekarang. Tapi 3 pemuda ini dan Daud mampu melawan ancaman-ancaman Goliat. Dan di balik itu pasti kuasa-kuasa kegelapan. Kita lanjut. Rahasia kemenangan Daud yang kelima. Melalui keahlian, Bapak Ibu. Ya. Perhatikan di situ. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dalamnya, diumbahnya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia ke dalam mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Tuhan memakai apa yang Daud miliki, skillnya, keterampilannya. Kelihatannya enggak masuk akal. Sampai Goliat mentertawakan. Inikah yang kau utus Saul? Masih kinyus-kinyus, muda dan enggak punya pengalaman.
Saul pun ragu. Saul pun takut. Goliat makanan empuk di sini. Tapi ternyata Daud mempunyai keahlian, skill, mempunyai keterampilan. Yaitu ahli mengumban. Jawane melintang. Batake apa? Pak Sitanggang? Apa? Melintang. Ya. Ketapel. Nah, itu keahlian. Setelah saya melihat, saudara, ahli mengumban tadi ya, itu kulit zaman dulu atau wool itu, yang dibuat dari kulit-kulit binatang itu, lalu dikasih batu, lalu ada 2 tali, dicepit di tangannya, diputer gitu ya. Setelah pas dilepas, yang tali yang dijepit di tangan satunya itu, lalu kenalah. Lihat, lanjut. B, lovely. Ini, itu mengumban, ketapel. Jawa. Ada keahlian. Suku Benyamin mempunyai 700 orang yang ahli mengumban. Ini senjata yang ampuh, katanya lebih ampuh dari tombak. Dan bisa dilempar kurang lebih 375 meter panjangnya. Ya, dulu senjata perang. Mengumban juga senjata selain tongkat, juga umban. Untuk apa? Melempar binatang-binatang buas. Itu senjata gembala. Dan Daud ahli dari situ. Di sini saudara, keahlian yang ada di tangan kita, skill yang ada, jika kita gunakan dengan optimal, itu akan menjadi berkat. Akan menolong kita. Tuhan itu enggak ujuk-ujuk, enggak tiba-tiba menolong kita, mengirim malaikatnya dari langit, enggak. Tapi dengan usaha kita. Dengan skill keterampilan yang ada sekecil apapun, keahlian yang kita miliki, Tuhan akan menopang. Ingat, Yesus memberi makan 5.000 orang, 5 roti 2 ikan. Yang ada di situ. Bisa memberi makan 5.000 orang, enggak nalar itu. Kalau ilmu matematika, ilmu ekonomi enggak nalar. Daud dengan yang ada skillnya, kemampuannya, dipakai Tuhan. Ayo yang punya kemampuan skill yang belum dioptimalkan di sini. Lanjut, Li. Daud selain ahli mengumban, lihat di situ. Dia juga ahli main kecapi. Ya, dengan kecapi itu tatkala Saul digoda roh-roh jahat, Daud main kecapi yang indah, yang enak. Roh-roh jahat itu apa? Keluar. Daud diam-diam mempunyai skill, mempunyai kemampuan. Dan kemampuan itu dioptimalkan. Tadi ingat waktu mau kuliah dia berdoa, Tuhan saya menghadapi lembah kematian, bayang-bayang maut, ya toh? Sambil berdoa tadi, dengan keahlian itu tadi. Ya, Tuhan bayang-bayang maut di depanku, Tuhan engkaulah kekuatanku. Itu di Mazmur 23. Bagaimana Daud lembah, bayang-bayang maut itu menghampiri dirinya. Tapi dengan keahliannya mengumban tadi. Daud diberi kemenangan oleh Tuhan. Termasuk ahli main kecapi di sini. Saudara, ahli apa kita saat ini? Olahraga. Kalau itu dikembangkan, mengapa tidak? Suara bagus bernyanyi, mengapa kita tidak optimalkan?
tidak kita latih, dipakai untuk melayani Tuhan, dipakai untuk bersosialisasi, di sekolah, di masyarakat, mengapa enggak? Ahli menari, sekarang Indonesia mencari bakat, apapun bakatnya. Ahli main musik seperti Daud di sini. Dengan main musik yang bagus bisa mencukupi kebutuhannya. Berdagang, jualan online, dengan ahli marketing. Mungkin warisan orang tuanya tapi dia ada ahli di situ. Senang kuli-kuli gape, apalagi dimanfaatkan untuk jualan, mengapa enggak? Ahli memasak. Apapun itu saudara, skill itu, keterampilan itu, optimalkan. Tuhan akan menjadikan berkat itu dalam keluarga kita. Tapi kalau itu kita sia-siakan dan kita malas untuk berupaya, untuk berusaha saudara, bagaimana Tuhan akan membuat berkat-berkat di tengah kehidupan kita? Kamu sudah di skill ini, punya kemampuan ini, tapi kita enggak pernah mensyukuri, enggak pernah kita optimalkan. Kita akan sering mengeluh, kita akan sering kalah. Apalagi situasi dan kondisi sekarang ini. Harus survive, harus mempunyai semangat. Dan harus berani mensyukuri kemampuan-kemampuan yang Bapak Ibu Saudara miliki. Pasti itu akan menjadi berkat, pasti Tuhan akan berperang, Tuhan akan menolong. Terlebih jika itu dikembangkan dengan sangat-sangat baik. Banyak orang diberkati Tuhan awalnya cuma hobi. Awalnya modalnya cuma 100.000. Tapi karena itu dioptimalkan dan dia enggak malas-malasan. Justru itu menjadi berkat dalam kehidupan keluarga tersebut. Jadi, apa yang Tuhan titipkan, talenta-talenta itu seperti Daud itu. Daud berdoa tadi saudara. Ya. Daud juga sempat dakdikduk tadi ya. Tuhan saya di lembah maut, tapi yang ada ini Tuhan. Saya pakai untuk menyerang Goliat yang sudah menghina engkau. Mencemooh namamu. Saudara, keahlian Bapak Ibu yang ada saat ini, mari dioptimalkan. Sekecil apapun itu, jangan malas kita untuk mengupayakan. Jika kita doakan, kita upayakan, Yesus akan membuat mujizat. Seperti 5 roti 2 ikan. Dan keluarga kita, dapur kita tetap bisa mengepul. Silakan, yang ada talenta-talenta itu, kembangkan. Selama masih ada celah dan waktu itu optimalkan. Tuhan akan berperang. Jangan kita mengeluh lalu membandingkan dengan si A, si B, si C. Kok seperti ini Tuhan, kok seperti ini Tuhan. Lebih baik yang ada dioptimalkan, keterampilan itu. Di situ Tuhan membuka jalan. Saya ingat kesaksian Mbak Karen ya Bu ya. Waktu di hadapan saya dan Cia itu. Salah satu diterima di kerja ini bonusnya apa? Ngajar sekolah minggu. Diapresiasi. Ya. Meskipun belum ada puluhan tahun. Tapi perusahaannya mengapresiasi plusnya apa? Guru sekolah minggu. Enggak terbayangkan. Ya. Itu kesaksian di hadapan Cia dan saya. Di situ saudara, kita enggak tahu
Apapun yang kita tekuni hari ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan membuka berkat. Amin. Amin. Jangan kita bersungut-sungut. Cari celah. Berkat-berkat, skill-skill, apapun itu. Entah olahraga, entah main musik, diberi suara yang baik. Diberi menari yang luar biasa. Apapun itu keahlian Bapak Ibu. Tuhan akan berperang, Tuhan akan menolong ekonomi Bapak Ibu. Itu yang Daud lakukan. Kecil di mata Goliat, kecil di mata Saul. Tapi Daud maju tadi berperang dan menyerahkan itu kepada Tuhan. Daud diberi kemenangan. Itu yang kelima. Yang terakhir, memiliki keteguhan iman. Ya, perhatikan di situ. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, Daud memiliki keteguhan iman. Tujuan hidup yang benar. Dia tidak tawar hati. Ya, dia punya pengalaman dengan Tuhan. Yang keempat, dia tidak takut ancaman Goliat. Dan yang kelima tadi, keahliannya. Ya. Dan semua itu membalut Daud menjadi pemuda yang tegar. Mempunyai iman yang teguh, yang gigih. Bahkan mengatakan, kamu akan dimakan burung-burung. Mayatmu. Binatang-binatang liar akan menyantap engkau. Kan keteguhan iman yang luar biasa. Tapi kalau kita nggak memiliki keteguhan iman, bagaimana saudara? Sering kita menyerah. Apalagi situasi sekarang ini. Banyak di mana-mana di PHK. Mencari pekerjaan. Hari apa ya itu? Kamis yang lalu ada orang ke gereja. Siang-siang gitu ya. Istri masih di kelas, guru-guru masih di kelas, saya di rumah. Ya ada apa Pak? Pak, saya dari Bogor, saya baru pindah menjadi Kristen. Oh iya, maksudnya apa Pak? Saya ingin sharing sama Pak Pendeta. Nah, kelihatannya bagus ya. Oh gini aja Pak, besok minggu ada sekolah minggu bapak bisa cerita, jadi memberkati teman-teman. Enggak Pak, saya akan sharing sama Pak Pendeta, saya dari Muslim dan baru menjadi Kristen. Iya, saya memberi kesempatan besok minggu Pak. Banyak bapak-bapak, silakan. Lalu muter lagi. Wah gini Pak Pendeta, sebenarnya saya mau mencari kerja. Adakah pekerjaan di sini Pak? Aduh Pak, sementara belum ada. Gitu ya. Sementara belum ada, maaf. Lihat, waktu tukang-tukang bangun itu. Sementara belum ada.
Alah, ada loh Pak, lah nggak ada, aku bilang ada gimana? Setengah memaksa gitu. Ya pikiran kami, boleh kan berjaga-jaga dan negatif? Hati-hati Bapak Ibu, dengan dalih-dalih seperti itu, biasanya wanita itu lemah. Kalau dia mempunyai tujuan yang benar, minggu kami undang di sekolah minggu Pak. Banyak yang mendengarkan. Tapi kalau tujuannya lain, maaf, menghabiskan waktu. Nah itu nanti kalau terjadi Bapak Ibu, di rumah Bapak Ibu, orang siang-siang seperti itu, baik Bapak atau Ibu, hati-hati. Kita boleh berpikiran negatif. Kalau nggak ada laki-laki, nggak ada keluarga, kita sendiri, ternyata dia di luar ada gerombolannya. Boleh kan kita berpikiran negatif? Kita berjaga-jaga? Karena orang kadang nekat. Ya. Ibu-ibu harus hati-hati, terutama ibu-ibu. Ya. Tolak tegas. Oh bagus, Pak mau kesaksian Kristen, beri kesempatan besok minggu ke gereja. Kalau dia ada tujuan yang betul. Tapi di balik tujuan yang enggak betul, harus tegas. Ya. Situasi zaman sekarang orang itu licik. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Juga enggak menyakiti dia. Ya. Enggak meremehkan dia. Tapi kita juga tulus. Kalau dia memang mau kesaksian imannya, silahkan minggu datang di sekolah minggu. Hai ibu-ibu, hati-hati. Ya, banyak orang mencari kesempatan dalam kesulitan. Ya, harus tegas kita dan minta hikmat Tuhan. Di sini, keteguhan iman Daud. Lanjut. Tadi dikatakan Mbak Priska, Goliat itu seperti masalah kita. Kalau orang gak dekat Tuhan saudara, seperti Daud hanya melihat sosok Goliat yang 3 meter ya, kemarin sudah kita kupas ya. Pakaiannya Goliat aja, Alkitab menyatakan berapa kilo kemarin? 57 kilogram. Ya, 2 karung lebih beras, pakaiannya saja. Kalau orang sudah melihat seperti itu, sudah nyala. Tapi apa? Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Meskipun tinggi, besar, perlengkapannya, senjatanya, tapi Daud dengan iman yang teguh bisa mengalahkan itu. Lanjut. Di sini. Jangan hitung berapa banyak masalahmu. Tapi hitung berapa banyak berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kalau kita rajin menghitung masalah kita itu stres. Apalagi kalau membesar-besarkan masalah kita itu stres. Tapi kalau kita menghitung berkat Tuhan saudara, masalah itu bisa tenggelam. Dan Tuhan akan angkat dengan segala ucapan syukur kita. Kita bisa diberi napas, kita bisa berjalan, kita bisa berbicara, itu berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan jangan dihitung, hanya apa? Secara jasmani. Kekayaan, uang kita. Tapi nilai-nilai karakter, nilai-nilai spiritual, itu berkat yang tak terukur. Kan itu saudara, mari kita lebih sering menghitung berkat-berkat Tuhan. Sehingga kita tidak fokus pada masalah kita, tapi fokus kepada Yesus Kristus. Karena marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.
Mari kita berani mengucap syukur setelah bangun tidur. Jangan menghitung masalah kita. Nanti kita nggak mau bangkit. Dan itu kesempatan siapa? Iblis. Mendakwa kita, mengancam kita, menakut-nakuti kita. Sehingga kita untuk melangkah itu sudah takut dulu. Bagaimana kita sebagai kepala perang, diutus perang tapi sudah takut dulu diancam. Mental kita sudah down dulu. Mari saudara, pandang kuasa Tuhan. Jangan kita menghitung masalah kita. Kalau masalah kita banding-bandingkan dengan orang lain. Setiap orang memiliki masalah. Orang yang tidak memiliki masalah berarti orang itu sudah mati. Mari kita melakukannya kepada Yesus Kristus. Semua orang mempunyai masalah. Tinggal bagaimana kita memanage masalah itu. Sebagai kesimpulan, yang terakhir, mari saudara, jika Tuhan ingin berperang di dalam hidup kita bisa melakukan tantangan demi tantangan, bisa kita lewati di sini. Mari kita mempunyai tujuan hidup yang benar. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, katakan, amini dalam nama Yesus Kristus. Kalau tujuan hidup kita salah, saudara. Kalau kita bergereja salah, pasti kita enggak akan mendapatkan berkat. Mari kita tidak tawar hati, tapi tetap semangat, tetap berjuang, enggak putus asa. Mari kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Kemarin gagal, terus berdoa. Kemarin gagal, Tuhan menolong, kan pengalaman iman. Ya. Hari ini doanya belum dijawab, terus berdoa. Hari ini berusaha, terus berdoa. Masa Tuhan gak menolong kita? Ya. Mari kita mampu mengalahkan ancaman-ancaman. Termasuk suara-suara iblis yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Dan mari kita optimalkan keahlian Bapak itu. Jangan disimpan. Tuhan memberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, semuanya diberi. Tinggal bagaimana orang itu mengembangkan. Jika itu kita optimalkan akan menjadi berkat. Tapi jika itu kita simpan dan kita syukuri Bapak Ibu, bagaimana Tuhan akan berperang, bagaimana Tuhan akan menolong kita. Dan yang terakhir, mari kita memiliki keteguhan iman. Apapun yang sedang kita hadapi. Dengan iman semuanya mampu kita lewati. Amin. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya enggak tahu persis Bapak Ibu sedang berperang melawan apa. Kepada siapa. Bergumul tentang apa. Pandang Yesus. Jika kita memiliki tujuan hidup yang benar. Ketegaran hati. Tidak menyerah. Memiliki iman, Tuhan akan berperang bagi saudara. Dan kalau Tuhan akan berperang Bapak Ibu, kita akan diam saja. Seperti Tuhan menolong umat Israel, mengalahkan Fir'aun dan pasukannya. Bangsa Israel hanya melihat saja. Seperti Tuhan menolong umatnya ada di tengah-tengah gurun. Bangsa Israel hanya melihat saja. Mari kita imani
pengalaman-pengalaman umat Israel. Dan kita sedang berperang Bapak Ibu, melawan kuasa-kuasa jahat. Jangan hidup kita dikalahkan kuasa-kuasa iblis, dakwaan-dakwaan iblis yang akan menjauhkan hidup saudara dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saat ini sedang bergumul kesehatan, pekerjaan. Optimalkan yang ada. Nanti Tuhan akan buka jalan. Talenta atau keahlian atau keterampilan Bapak Ibu. Apapun itu bentuknya. Tuhan sudah menitipkan. Optimalkan, upayakan. Jangan disimpan. Upayakan. Tuhan sedang bekerja. Memberikan berkat bagi Bapak. Pandang Yesus. Jangan pandang masalah. Kita sering pusing. Kita sering capek. Kita sering bersungut-sungut. Karena jarang memandang kuasa Yesus. Yang kita besarkan masalah dan masalah. Mari kita belajar memandang Yesus. Menghitung berkat-berkat Tuhan. Hidup kita ada sukacita, ada syukur di dalamnya. Bapa di surga, ini kami anak-Mu Tuhan. Biarlah kami imani semua firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Engkau sedang bekerja bagi kami seperti Daud saat itu Tuhan. Engkau sedang berperang dengan segala yang ada di tangan kami. Biarlah itu kami lakukan untuk mencari berkat-berkat. Kuatkan Tuhan segenap umat-Mu. Saat berserah, saat mohon hikmat kepada Engkau. Firman-Mu diimani, Firman-Mu disimpan. Karena Firman-Mu ya dan amin. Kami fokus kepada Engkau, bukan fokus kepada masalah kami. Fokus pada orang-orang yang merasa mampu, padahal dia mengecewakan. Tapi kami belajar mencari Engkau, berserah kepadamu. Berkat-Mu turun dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam masa depan anak-anak kami, dan cucu-cucu kami. Amin. Sebelum doa berkat, mohon kesabarannya Bapak Ibu. Kita akan lihat beberapa pengumuman. Silakan Mbak. Mengundang Bapak Ibu bisa hadir persekutuan doa secara online jam 7 sampai jam 8. Firman Tuhan dilayani oleh Diakon Sridadi Atianto. Lanjut. Ini petugas ibadah 10 November Hari Pahlawan. Ya. Semuanya siap, ya, seragamnya merah-merah karena pas hari pahlawan. ya, lanjut. Ya. Ibadah syukur mengenang almarhumah Ibu Asnah, ya, keluarga besarnya mengundang kita semua, Bapak Ibu, PBI, BBI, besok Sabtu tanggal 9 November ya Pak Tri, jam 10. Sampai kurang lebih setengah 12-an. PBI, BBI ya besok mengenang 100 hari ya, Uti sudah dipanggil Tuhan. Keluarga besar Uti, anak, cucu dari luar kota akan mengadakan ibadah syukur. Besok Sabtu PBI, BBI diundang. Ya, dimohon semuanya bisa hadir. Ya, lanjut. Rapat PPG besok Minggu, ya, setelah ibadah, selesai ibadah. Ya. Agenda utama yaitu Natal tahun ini. Lanjut. Selamat ulang tahun 4 November Bapak Parjo. Selamat ulang Bapak Parjo.
Ya, diberkati keluarga, kesehatan dan pelayanannya. Amin. Ya Pak Nje? Ada lagi? Ya. Ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Semua petugas ibadah syukur besok Sabtu ya, setelah ibadah ini akan latihan sebentar. Ya, yang sudah saya japri. Ya, silahkan hari ini latihan sebentar, sehingga semuanya siap untuk melayani ibadah syukur besok hari Sabtu. Ya, ada tambahan pengumuman? Ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Ya, tidak ada, semua kami undang untuk berdiri, mari kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga. Kepada Allah Tritunggal, Allah yang kudus, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Berkat-Mu turun bagi kami, bagi hidup kami, sampai Engkau datang kedua kali. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberikan si karunia, damai sejahtera demi Tuhanmu. Silakan duduk sebentar, saat teduh lalu saling memberikan salam. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.